Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan masuk ke bab ketiga di materi kita tentang nasihat menggugah dalam ceramah. Nah, kemarin sudah membahas di materi yang lalu. Kita masuk ke materi ini ya, tentang pengertian ciri-ciri dari ceramah. Ada 4 hal yang akan kita bahas di materi ceramah. Yang pertama yaitu pengertian dari ceramah dan ciri-ciri dari ceramah. Yang kedua informasinya. Yang ketiga adalah telaah isi, struktur dan kaidah kebahasaan seperti teks yang lainnya. Yang selanjutnya adalah penyusunan. Nah, tadinya materi ini mau saya lewat karena ada di materi RAI, kalau tidak salah di materi lain misalnya. Tapi saya akan menjelaskan ini secara gambaran tentang bentuk, struktur ataupun dan lainnya, lebih ke aktivitasnya, supaya nanti dalam menjelaskannya juga nanti akan tidak terlalu panjang, karena nanti juga akan dijelaskan kembali di materi yang lain. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yang pengertian ciri-ciri. Nah, untuk pengertian ciri-ciri kita sudah tahu tentang drama. Drama itu tidak hanya berkaitan dengan agama, tapi drama itu bisa berkaitan dengan agama, tapi tidak harus dulu berkaitan dengan agama. Nah, ada juga ceramah yang bersifat umum. Jadi kita harus mengetahui pengertian ataupun informasi dasar dari apapun itu. Di sini dengan ceramah. Informasi dasar kita harus tahu definisinya. Di sini definisinya adalah ceramah adalah kegiatan berbicara untuk menguraikan suatu objek tertentu atau pengetahuan di depan pendengar atau audiens. Jadi di sini itu kita harus menguraikan. Jadi si penceramah itu menjelaskan secara jelas, sejelas-jelasnya kepada si pendengar tentang objek tersebut, yang menyebabkan itu sebagai pengetahuan baru atau pengetahuan yang lama yang dikembangkan lagi kepada si pendengar menjadi sebuah pengetahuan yang bagus. Oke, next, masuk kita ke ciri-ciri. Jadi di ciri-ciri teks ceramah itu ada banyak. Di sini ada 5. Sebenarnya ada 10 kalau tidak salah, atau 9. Jadi saya jelaskan satu-satu. Nomor 1 itu biasanya disampaikan oleh seorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu. Jadi siapapun yang menyampaikan ceramah itu harus memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Kalau dalam bidang pendidikan ya pendidikan, dalam bidang politik ya politik. Jadi tidak semata-mata ceramah itu dijelaskan oleh orang yang tidak memiliki ilmu. Jadi ngawur kemana-mana nanti penjelasannya. Tidak masuk atau tidak langsung kepada intinya. Jadi kemana-mana dulu gitu. Walaupun sebetulnya dia tidak mengerti, cuma dia mengolah kata-katanya aja. Itu yang harus memiliki keahlian dan di dalam bidang ilmu tertentu. Yang kedua itu menginformasikan topik yang dapat memperluas pengetahuan. Topiknya itu memperluas pengetahuan, itu si pembicara, si penceramah itu memiliki ataupun menguasai topik yang dapat memperluas pengetahuan si pendengar. Informasi itu sangat dibutuhkan oleh si pendengar. Jadi jangan informasi yang lama lagi. Makanya si ceramah itu bersifat aktual seperti itu ya. Terus ada komunikasi 2 arah. Nah, ini adalah perbedaan antara salah satu perbedaan antara ceramah, puisi ataupun monolog dan pidato. Ceramah dari si ceramah ini bisa multi arah ataupun 2 arah. Jadi bisa melakukan tanya jawab di situ. Itu ya salah satu perbedaannya. Yang nomor 4, ceramah dapat disajikan menggunakan alat bantu. Nah, sebagai alat bantu itu bisa kita menggunakan PowerPoint, layar, screen, kita menggunakan media lain, atau kita menggunakan video, kita menggunakan alat peraga untuk
menjelaskan supaya informasi tersebut itu lebih bagus. Bisa menggunakan poster juga bisa, yang penting materinya tersampaikan atau topiknya tersampaikan. Ceramah itu yang selanjutnya nomor 5, memiliki objektivitas dan unsur-unsur yang mengandung kebenaran. Jadi unsur-unsur yang mengandung kebenaran di sini itu berarti tidak ada kebohongan. Objektivitas berarti hasil dari survei yang dilakukan oleh si penceramah supaya bisa membuktikan kebenaran dari topik tersebut. Nah, kenapa disebut kebenaran? Karena di pengertian di awal ataupun ciri-ciri di awal itu ada yang harus memiliki keahlian dari di bidang ilmu tersebut. Kalau udah masuk kepada ilmu, berarti ada sesuatu yang sudah dipelajari dan itu sudah terbukti faktanya. Next, ada nomor 6. Ceramah harus dapat menghidupkan suasana dengan menggunakan gambar, cerita pendek, atau kejadian yang relevan agar dapat memancing perhatian pendengar. Jadi bagaimana kemasan dari si ceramah tersebut harus bagus kemasannya, walaupun muatannya atau isinya bagus juga. Walaupun isinya bagus tapi muatannya tidak bagus, ataupun penjelasannya ataupun cara menghidupkan suasana yang kurang bagus, ya jadi boring gitu bahasa caranya, ya. Jadi bosen gitu. Apalagi kalau misalkan informasinya itu lagi. Jadi menggunakan media, bisa menggunakan gambar, menggunakan cerita. Biasanya bisa cerita rekaan, cerita asli atau kejadian-kejadian yang relevan dengan topik tersebut, sebagai membuat seorang itu penasaran dan berupaya untuk mendengarkan apa yang kita bicarakan. Nomor 7, ceramah harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuannya itu untuk apa, itu ceramah. Terus ceramah harus disampaikan, harus dapat mencapai klimaks. Nah, klimaks itu kan antara kaitannya dengan permasalahan dan solusi nantinya. Permasalahan yang disampaikan sudah mencapai klimaks yang membuat seorang tertarik untuk mendengar. Gitu ya, klimaksnya. Ceramah yang selanjutnya, ceramah yang baik berisi sesuatu yang mengejutkan karena mungkin belum pernah didengar atau belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ceramah itu lebih baik kita memberikan informasi yang baru, yang lebih aktual daripada yang lama, karena yang lama itu sulitnya di bagian menghidupkan suasana atau memberikan perhatian kepada si pendengarnya seperti apa. Terus selanjutnya, ceramah harus dibatasi pada 1 atau 2 persoalan tertentu saja, jadi jangan terlalu banyak itunya. Selanjutnya, ceramah mengandung humor supaya menghidupkan suasana, ya mau tidak mau, suka tidak suka harus ada unsur-unsur humornya seperti itu. Next, kita masuk ke bagian informasi berupa permasalahan aktual. Langkah-langkah untuk memahami informasi, berarti kita sebagai pendengar, ya. Bagaimana sih caranya? Yang pertama itu langkah memahami informasi secara aktual dalam ceramah. Yang pertama itu menyimak, mendengarkan secara seksama. Mendengarkan ceramah itu dari awal sampai akhir. Yang kedua, mencatat informasi yang menarik dan setiap paparan. Yang selanjutnya, menyusun. Dari menyimak, mencatat, dan menyusun. Menyusun itu kan bisa membuat lagi atau membuat kalimat yang baru, tidak persis dengan kalimat yang disampaikan. Selanjutnya, informasi bersifat aktual ataupun baru. Nih, informasi yang bersifat aktual. Jadi ciri-ciri informasi yang baik itu yang bersifat aktual, ya, yang baru, sangat terbaru lah. Zaman sekarang kan ada 2 permasalahan antara pandemi dengan UU Cipta Kerja, undang-undang Cipta Kerja. Jadi itu kan yang lagi fenomenal sekarang, ya, yang lagi jadi perbincangan. Nah, selanjutnya di bagian kedua yaitu bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Akurat, tepat, padat, dan singkat. Jadi tidak bertele-tele gitu, ya, bahasanya. Akurat sesuai dengan tema, tepat sesuai dengan tema juga.
Informasi yang faktual artinya informasi yang disampaikan didukung dengan fakta. Ini bisa dibuktikan berarti. Informasi yang disampaikan memiliki daya tarik dan dalam tersebut juga informasi yang menarik. Informasinya menarik dan memiliki daya tarik. Selanjutnya jenis-jenis informasi yang ceramah udah kemarin saya jelaskan. Terus bagaimana kita cara menanggapi dari ceramah? Menyimak, mencetak, dan memberikan tanggapan. Ada 3 yang ada: menyimak seperti tadi, mencatat pokok ceramah, dan memberikan tanggapan. Jadi apa yang kita catat dan kita tanggapi. Bisa juga memberikan kritik, saran, pecahan, pujian, persetujuan atau penolakan. Seperti itu. Jadi menanggapinya tidak selalu kita menanggapi hal-hal yang baik-baik saja, yang buruknya juga boleh kita kritik, tapi kita harus memberikan solusi. Karena kritik tanpa solusi itu tidak baik, bagaikan makan minum kelak gitu. Oke, mungkin seperti itu aja penjelasan dari Bapak untuk minggu kali ini. Kita lanjutkan nanti di materi C dan D tentang masalah isi, struktur, dan kebahasaan ceramah dan menyusun teks ceramah. Ya, terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, apabila ada kelebihan itu datangnya dari Tuhan. Semoga kalian tidak puas karena kita akan mencari lagi ini menjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.